Di Indonesia, tak sedikit bisnis besar yang tumbang, bukan karena mereka nggak punya modal, bukan karena mereka nggak punya pasar, tapi karena mereka kehilangan satu hal yang paling sederhana, yaitu hati. Lucu ya, kadang sebuah perusahaan kelihatan megah dari luar, tapi rapuh dari dalam, karena mereka lupa. Setiap keputusan bisnis selalu ada manusia yang kena dampaknya. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, laut. Padahal dalam ajaran agama apapun, rezeki itu bukan cuma tentang angka, tetapi tentang cara kita mendapatkannya. Nah, coba bayangin aja kamu punya bisnis yang untung besar, tapi tanpa sadar kamu sedang mengambil hak orang lain. Pertanyaannya sederhana, itu masih disebut sukses atau dosa yang dibungkus dengan keuntungan? Kalau kita lihat Indonesia hari ini, kita sadar bahwa etika bisnis berbasis agama itu bukan teori kelas, bukan hiasan, bukan juga pilihan, tapi kebutuhan. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari Stegici Business School Cabang Bogor. Pada video singkat ini, saya akan membahas materi yang saya terima dari Pak Hero, yaitu tentang etika bisnis dalam perspektif agama, dan bagaimana nilai-nilai tersebut digunakan dalam menganalisis kasus nyata bisnis di Indonesia. Orang sering berpikir bisnis itu cuma soal uang masuk dan uang keluar, padahal ada yang lebih dalam daripada itu, yaitu keberkahan. Dalam ajaran agama, hubungan manusia itu ada 3, dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan. Makanya, bisnis nggak boleh cuma ngelihat untung atau rugi, tapi juga harus melihat benar atau salah. Lin C. Wei alias Wibianto. Tempat yang digeledah adalah kantor Kementerian Perdagangan. Sebelumnya Surya Darmadi berada di Taipei, China. Sejak dalam proses perizinan hingga penggunaan lahan sejak tahun 2004 atau selama 18 tahun. Secara bisnis mereka pintar, tapi secara etika dan agama itu jelas menjalimi banyak orang. Akhirnya pemerintah turun tangan dan citra perusahaan jatuh di mata publik. Tapi ada juga pelaku bisnis yang memilih jalan yang benar, pedagang kecil yang menolak menaikkan harga saat krisis, dan juga perusahaan besar yang tetap bayar gaji karyawannya walaupun pemasukan turun. Ini mungkin nggak viral, tapi inilah wajah asli ketika etika bisnis berbasis agama digunakan. Hasilnya apa? Kepercayaan. Dan kepercayaan itu umur bisnis. Bisnis yang jujur lebih lama hidupnya, lebih kuat juga fondasinya, dan lebih besar keberkahannya. Spiritualitas dan ekonomi modern itu bukan musuh satu sama lain. Justru nilai agama adalah fondasi yang bikin bisnis itu adil, berkelanjutan, dan bermanfaat buat semua orang. Terima kasih, semoga ini jadi pengingat bahwa kesuksesan sejati bukan cuma angka, tetapi manfaat dan keberkahan yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, see you and bye-bye.